の神神楽かぶりまい選ばれた人間だ。Oke guys, welcome back to Mancamaya dalam pembahasan alur cerita anime Demon Slayer part ke-13, di mana pertarungan ini dimulai dari misi yang didapatkan oleh Gyoko dan Hantengu yang mendapatkan dari Muzan, hingga Tanjiro yang berhasil menghancurkan boneka bertangan 6 yang dinamakan Yorichi tipe Jiro saat ia datang ke village Swordman untuk memperbaiki pedangnya yang rusak akibat bertarung dengan Gyotaro dan Daki. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Setelah di part sebelumnya Tokito dan Tanjiro mendapatkan serangan dari demon kelas atas, part ini juga dimulai dengan pertemuan Tokito dan Kanamari saat Tokito tengah berjalan menuju village setelah sebelumnya ia terlempar jauh saat melawan demon dengan kekuatan lainnya. Di perjalanan kembali setelah ia sempat bertemu dengan Kotesu dan akhirnya menolongnya, ia juga dipertemukan dengan Kanamari yang sedang dikejar oleh demon. Melihat itu Tokito segera menuju ke arah Kanamari dan membantunya. Ia juga langsung to the point buat menanyakan pedang barunya kepada Kanamari. Saat Tokito sudah mendapatkan informasi mengenai pedangnya, di saat itu juga Kanamari meminta Tokito untuk datang ke tempat mereka bekerja untuk bertemu dengan Haga Nezuka. Namun sebelum mereka sampai ke tempat di mana mereka menempa pedang, mereka dikagetkan oleh kedatangan Gyoko dari dalam sebuah pas. Kedatangan Gyoko membuat satu kampung ricuh, mereka bahkan diserang oleh sekelompok monster ikan yang dikeluarkan oleh Gyoko. Sementara itu datanglah seorang Hashira yang memiliki keterampilan bagus dalam menggunakan pedang. Hashira tersebut memiliki bentuk pedang yang unik yang dalam hitungan detik ia langsung menebas kepala monster ikan yang menyerang desa. Hashira bernama Kanjori datang membantu seluruh penduduk desa yang terkena serangan monster ikan tersebut. Bahkan kepala kampung yang sangat terampil dalam membuat pedang, Tekichi, juga ikut kena serangan dari monster tersebut. Beruntung Kanjori datang dengan cepat hingga bisa menyelamatkan Techin dari serangan kejam monster ikan tersebut. Saat Kanjori berusaha untuk melawan semua monster ikan yang menyerang desa, di sisi lain Tokito justru harus berhadapan langsung dengan Gyoko. Dimulai dengan Gyoko yang menunjukkan hasil karyanya yang dibuat dari para penempa pedang yang sudah ia bunuh. Tokito mencoba beberapa kali melawan Gyoko, namun Gyoko terus saja menghindar dengan perpindahan guci yang ia tempati secara tiba-tiba. Tapi ternyata tebasan itu bukan apa-apa. Gyoko malah menggencarkan serangannya dengan 1000 jarum yang ia serang ke Tokito, Kanamori, dan Kotesu. Tokito berhasil menyelamatkan Kanamori dan Kotesu dengan mengorbankan dirinya hingga tertusuk beberapa jarum pada seluruh tubuhnya, yang pastinya hal tersebut bukanlah hal yang aneh bagi Tokito. Duelnya dengan Gyoko terus berlanjut hingga akhirnya Gyoko mengeluarkan jurus andalannya dengan mengurung Tokito ke dalam penjara air miliknya. ダメだ切れない血気術佐藤を壊滅させれば鬼狩りの最大 Di sisi lain, Tanjiro yang tengah habis melawan Hantengu kini pedangnya dicegah oleh Nezuko. Tanpa ia tahu, Nezuko akhirnya berhasil membakar pedang miliknya dengan darah yang Nezuko alirkan pada pedang milik Tanjiro. Tanjiro akhirnya bangkit untuk melawan Hantengu. Ingatan leluhurnya kembali masuk ke pikirannya. Ia berdiri tegak dengan pedang merah membara miliknya. Hantengu sempat mengatakan hal konyol kepadanya hingga ia berhasil memenggal 3 kepala Hantengu. Tanjiro penasaran, ia
ia harus memenggal keempat kepala Hantengu secara bersamaan, akan tetapi ia baru saja memenggal 3 kepala Hantengu. Saat ia menyisir areanya, ia mendapatkan Genya yang juga berhasil memenggal 1 lagi kelapa Hantengu. Namun yang lebih mendebarkan lagi adalah perubahan wajah Genya yang tidak bisa diprediksi sama sekali oleh Tanjiro. 剣也かまるで Setelah Tanjiro sadar bahwa ada sosok kelima dari Hantengu yang harus ia kalahkan juga, ia segera berbicara pada Genya yang sedang berapi-api. Genya mengatakan bahwa ia ingin menjadi Hashira. Ia juga mengklaim bahwa ialah yang berhasil melawan Hantengu. Namun hanya sesaat karena dengan cepat Hantengu dapat hidup kembali. Saat itu juga Tanjiro mengatakan bahwa ia akan mencari sosok kelima dari Hantengu. Namun Genya salah memahami saat ia berpikir bahwa Tanjiro akan menyainginya. お前なんかよりも上限の6を倒したのは上限を倒すのは Hingga Tanjiro meyakininya bahwa ia dan Nezuko sangat mendukung Genya untuk menjadi seorang Hashira. Genya akhirnya setuju dan ia dan Nezuko bertugas untuk mencari perhatian dari keempat emosi milik Hantengu tersebut. Astagfirullah. Hingga akhirnya Tanjiro berhasil merasakan keberadaan sosok kelima milik Hantengu tersebut sedang bersembunyi. わしは見つからぬ Genya terus mengikuti arahan dari Tanjiro untuk menemukan sosok kelima Hantengu hingga akhirnya ia berhasil menemukan sosok tersebut yang ternyata memiliki ukuran yang sangat kecil. Genya mengeluarkan 1 tembakan ke arah sosok tersebut, namun sosok kecil itu langsung kabur dan membuat Genya harus mengejarnya. Di sisi lain, Tanjiro dan Nezuko masih terus melawan sosok lain milik Hantengu tersebut. Bahkan mereka berdua yang terkena serangan dari Hantengu tersebut terus bertahan dan melawan. Sedangkan Genya terus-menerus mengejar sosok kecil Hantengu yang membuatnya merasa dihianati karena ternyata sosok kecil itulah yang berhasil mengendalikan semuanya. Hingga Genya mengarahkan pedangnya untuk memenggal kelapa Hantengu kecil tersebut. Namun ia terkejut saat sosok kecil tersebut justru membuat pedangnya patah. 1 tembakan ia luncurkan ke arah Hantengu kecil. Namun ia terlalu lengah hingga tidak sadar bahwa Hantengu yang lainnya sudah mengincar dirinya dan sudah siap menyerangnya dari belakang sampai ia tidak sempat untuk menghindar. しまった Di saat yang bersamaan, ingatan tentang keluarganya muncul di benak Genya. Ia mengingat bagaimana dulu keluarganya diserang oleh sosok demon yang tidak ia ketahui. Genya hanya melakukan tugasnya untuk menjaga adik-adiknya saat kakaknya harus pergi pada malam itu. Namun hal tersebut justru menjadi mimpi buruk untuk Genya karena ternyata ibunya harus meninggal malam itu karena serangan demon dan semua adiknya terluka hingga abangnya yang berusaha menyelamatkannya dari serangan demon. Saat Genya lemah dan berpikir dirinya akan mati saat itu juga, dari arah tak terduga Tanjiro berhasil menebas tombak milik Hantengu yang hendak menusuk leher Genya. Tanjiro meminta Genya untuk tetap fokus untuk memenggal kelapa Hantengu kecil yang membuat pedangnya hancur. Namun dari arah belakang Tanjiro muncullah sosok Hantengu lainnya yang berhasil melepaskan serangan ke arah mereka. Tanjiro merasa bahwa dirinya terkena serangan Hantengu hingga ia sadar bahwa Genya menahan serangan tersebut dan menjadikan dirinya tumbal untuk terkena serangan dari Hantengu. Genya mengatakan bahwa ia mempercayai Tanjiro untuk bisa mengalahkan Hantengu kecil dan akhirnya Genya meminta Tanjiro untuk berganti peran dan Tanjiro lah yang harus memenggal kelapa milik Hantengu kecil itu. Setelahnya saat Tanjiro yakin bahwa ia bisa memenggal kelapa Hantengu kecil dengan pedang miliknya yang masih terkontaminasi dengan darah Nezuko, ia menyadari bahwa dirinya sedang diincar oleh sosok lain Hantengu. Tanjiro tidak peduli dengan fakta itu, ia fokuskan pikirannya untuk memenggal kelapa Hantengu kecil dengan pedang miliknya. Hingga dengan cepat semua sosok Hantengu berada di belakangnya kini bersatu dan berubah menjadi sosok ular besar yang terus-terusan menyerang Tanjiro. Hingga Tanjiro bebas dan ia mengira ada sosok keenam Hantengu. Disitulah Tanjiro dan Genya sadar bahwa sosok baru di hadapan mereka adalah gabungan dari seluruh tubuh milik Hantengu yang berubah menjadi sosok anak kecil dengan getaran kuat yang mampu membuat Tanjiro kesulitan bernapas.
心臓が痛い。息が詰まる。 Saat Tanjiro, Genya, dan Nezuko dihadapkan dengan perubahan dari Hantengo yang menjadi semakin kuat, di sisi lain Tokito masih berusaha berkali-kali untuk keluar dari penjara air buatan milik Gyoko. Beberapa kali ia coba menghunuskan pedangnya pada air tersebut, namun ia sadar bahwa usahanya tersebut hanyalah sia-sia. 水天灯が Saat Tokito masih struggling dengan dirinya yang berada di jeratan air, Gyoko mulai menghampiri tempat Haga Nezuka yang tengah fokus mengasah pedangnya. Beberapa kali Gyoko mencoba untuk mengalihkan fokus Haga Nezuka. Hal tersebut hanyalah sia-sia. Bahkan saat topeng milik Haga Nezuka terbelah hingga menampilkan wajah aslinya, Haga Nezuka masih terus fokus bekerja untuk mengasah pedangnya dan hal tersebut membuat Gyoko kesal. この集中を切り Pada saat Gyoko kesal karena kefokusan milik Haga Nezuka, disitulah Tokito berhasil melepaskan dirinya dari jeratan penjara air milik Gyoko. Dengan jurus keduanya, Gyoko bebas dan ia mulai sadar apabila Tanjiro memiliki kesamaan dengan anggota keluarganya. 無一郎は間違ってない。 Tanjiro memiliki warna mata yang merah sama persis dengan warna mata milik sang ayah, dan hal tersebutlah yang menjadikan motivasi Tokito untuk tidak menyerah dan mati di dalam jeratan penjara air Gyoko. Karena hal itu justru membuat Tokito lebih mudah menggunakan pedangnya untuk menebas guci air yang menjeratnya hingga dirinya bisa keluar dari jeratan tersebut. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Tokito yang sudah berhasil keluar dari jeratan Gyoko melepaskan semua jarum yang masih tertancap di tubuhnya. Tokito mendapatkan ingatan mengenai dirinya di masa lalu. Ia hanyut dalam ingatan keluarganya hingga tanpa sadar kini ingatannya sudah kembali sempurna. Tokito juga mengembalikan tenaganya berkat ingatan tersebut. Hal inilah yang menjadikan Tokito semakin kuat dan penuh energi untuk kembali melawan Gyoko. Setelah berhasil keluar dari perangkap Gyoko, Tokito langsung menghadapi iblis bulan atas 5 itu dengan kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Ia tak lagi bertarung secara reaktif melainkan mendominasi dengan presisi dan kecepatan luar biasa. Dalam kabut yang mengaburkan segalanya, ia menusuk Gyoko berulang kali dengan teknik yang sulit diprediksi. Gyoko yang sebelumnya penuh rasa percaya diri kini mulai panik, menyadari bahwa Tokito telah melampaui batas kekuatan manusia biasa yang bisa saja Tokito adalah ancaman awal bagi demon tingkat atas. 無限の力を出せる。無一郎、選ばれた人間。 Gimana guys, lanjut nggak nih part ke-14-nya? Kalau lanjut tulis dong di kolom komentar yang banyak gitu ya. Jangan lupa untuk di-share, komen, dan kasih tahu seluruh alam semesta ini ya kalau Mancamaya bakal terobos kuy sekarang. Pengumumin tuh di toa-toa masjid.